Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang diberikan kepada kita yang sedemikian banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Dan selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, alhamdulillah pagi hari ini pada subuh Jogja pagi ini kembali dingin, lumayan dingin, ekstra dingin. Dan ini menyejukkan sekali suasananya. Oleh karena itu saya kembali hadir untuk melanjutkan membacakan buku Sirah Nabawiyah, buku tentang kisah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan kemarin atau yang terakhir saya sudah sampai pada fase berkecamuknya perang Uhud ya. Dan yang terakhir kemarin sub tentang terbunuhnya atau gugurnya paman baginda Rasulullah, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib oleh budak Wasy ya. Ini budaknya Abu Sufyan dan Hindun ya, yang ketika itu masih kafir musyrik. Nah, pada saat sekarang ini saya akan melanjutkan pada sub penguasaan Medan. Meski kerugian besar telah menimpa pasukan Islam karena terbunuhnya singa Allah dan singa Rasulnya, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, pasukan Islam tetap menguasai seluruh medan peperangan. Pada hari itu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Az-Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, Thalhah bin Ubaidillah, Abdullah bin Jahsy, Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah, dan Sa'ad bin Robi, Anas bin Nadar, dan orang-orang yang semisal mereka memerangi orang-orang musyrik hingga meruntuhkan keteguhan mereka dan mengobrak-abrik kekuatan mereka. Berikutnya, dari pelukan istri berpindah ke adu pedang dan perisai. Di antara kesatria yang terjun pada hari itu adalah Hanzalah Al-Ghazil, nama julukan artinya yang dimandi junubkan oleh malaikat, yaitu Hanzalah bin Abi Amir. Ayahnya adalah Abu Amir yang digelari Ar-Rohib, yang disebut si fasik yang telah disinggung sebelumnya. Hanzalah baru saja melangsungkan pernikahan, tetapi ketika dia mendengar seruan untuk berperang, saat itu dia sedang berkumpul bersama istrinya, langsung melepaskan diri dari pelukannya dan segera bergegas berangkat jihad. Tatkala telah berhadapan dengan pasukan musyrikin di medan pertempuran, dia memporak-porandakan barisan musuh hingga tiba di hadapan komandan tertinggi Quraisy, yaitu Abu Sufyan Sakhr bin Harb. Dia sudah hampir mengalahkannya, andaikan saja Allah tidak menganugerahkan syahadah kepadanya. Dia sudah berhasil mengalahkan Abu Sufyan hingga menguasainya dan mendudukinya, tetapi Syahdad bin Aswad melihatnya dan langsung menghantamnya hingga terbunuh. Berikutnya, peran pasukan pemanah dalam peperangan. Kelompok yang ditentukan oleh Rasulullah SAW untuk mengambil posisi di Jabal Ar-Rumah, gunung para pemanah. Ya, ini sebenarnya bukit yang nggak terlalu tinggi sebetulnya. Piawai berperan dalam menghalau serangan sehingga menguntungkan pasukan Islam. Pasukan berkuda Mekah di bawah pimpinan Khalid bin Walid yang dibantu oleh Abu Amir si fasik telah menyerang 3 kali untuk menghancurkan sayap kiri pasukan Islam, dengan tujuan menerobos barisan belakang pasukan Islam hingga menciptakan kekacauan dan kebingungan di barisan mereka,
dan menimpakan kekalahan telak atas mereka. Tetapi para pemanah itu menghujani mereka dengan anak panah sehingga ketiga serangan mereka menjadi gagal. Berikutnya kekalahan menimpa kaum musyrikin. Demikianlah kobaran perang yang sengit itu berlangsung. Pasukan Islam yang kecil itu tetap menguasai seluruh medan peperangan hingga melemahlah keteguhan para kesatria kaum musyrik dan barisan mereka mulai kocar-kacir dari arah kanan, kiri, depan, dan belakang. Seakan-akan 3.000 pasukan musyrik sedang menghadapi 30.000 prajurit muslim, bukan melawan beberapa ratus pasukan muslim. Memang pasukan muslim tampak berada dalam semangat keberanian dan keyakinannya yang paling tinggi. Setelah pasukan Quraisy mengerahkan semua tenaganya untuk menghadang serangan pasukan Islam, mereka pun merasakan lemah dan tidak berdaya. Semangat mereka pun sirna hingga tidak ada satupun dari mereka yang mendekati panji peperangan yang telah tergeletak usai terbunuhnya Su'ab al-Habasyi. Tidak ada yang mengambilnya supaya pertempuran berlangsung di sekitarnya. Mereka justru mundur dan melarikan diri sambil melupakan apa yang mereka ucapkan di dalam diri mereka berupa balas dendam, menuntut balas, dan pengembalian kemuliaan dan kejayaan. Ibnu Ishaq menuturkan, kemudian Allah menurunkan pertolongannya kepada pasukan muslim, membuktikan kebenaran janjinya kepada mereka. Mereka membabatnya dengan pedang-pedang hingga berhasil mengusir mereka dari kemah-kemah mereka. Kekalahan benar-benar telah melanda mereka. Abdullah bin Zubair dari bapaknya, dia berkata, demi Allah aku sungguh melihat gelang kaki Hindun binti Utbah dan teman-teman perempuannya yang lari tunggang langgang dan hampir saja mereka tertangkap. Dalam hadis Al-Bara' bin Azib yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya, tatkala kami bertemu mereka, mereka melarikan diri hingga aku melihat perempuan-perempuan tertatih-tatih di bukit sambil mengangkat betis-betis mereka hingga tampak pula gelang kaki mereka. Pasukan Islam mengejar orang-orang musyrik, menghujani mereka dengan senjata dan mengumpulkan harta rampasan perang. Berikutnya, kesalahan fatal para pemanah. Nah ini di titik yang kemudian menyebabkan dalam perang Uhud ini akhirnya pasukan muslim yang tadinya di atas angin, ya, akhirnya justru malah mengalami kekalahan. Ini karena kesalahan fatal para pemanah. Pada saat pasukan Islam yang kecil itu berhasil membukukan kemenangan, sekali lagi dengan kemenangan yang besar atas penduduk Mekah, suatu kemenangan yang tidak kalah gemilangnya dari kemenangan yang sebelumnya mereka peroleh dari perang Badar. Dalam perang Badar, terjadilah kesalahan fatal dari mayoritas para pemanah, hingga membalikkan keadaan secara total dan menyebabkan kerugian besar terhadap pasukan muslim, bahkan hampir saja menyebabkan syahidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini benar-benar telah memberikan kesan buruk terhadap kredibilitas dan kewibawaan mereka yang mereka telah nikmati pasca perang Badar. Kami telah menyebutkan di dalam teks-teks perintah yang tegas yang Rasulullah SAW berikan kepada pasukan pemanah agar tetap berada di posisi mereka di bukit apapun yang terjadi. Itu perintah panglimanya, perintah Rasulullah, ya. Baik menang maupun kalah, akan tetapi kendati pun sudah demikian tegas perintah ini, tatkala pasukan pemanah melihat pasukan muslim mengumpulkan ghanimah, harta rampasan perang. Lah ini kembali persoalannya menjadi duniawi, ya. Ghanimah, ya, rampasan perang dari pasukan musyrik dikumpulkan dari pihak musuh. Kecintaan pada harta dunia menguasai diri mereka, para pemanah ini. Mereka pengen kaya juga, mereka pengen punya duit banyak, barangkali begitu, ya, dalam bahasa sekarang. Sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, ghanimah, ghanimah, harta rampasan perang, harta rampasan perang. Sahabat kalian telah menang, apalagi yang kalian tunggu? Nah, ini akhirnya melupakan perintah dari panglimanya. Sementara itu komandan mereka, yaitu Abdullah bin Zubair, tetap ingat perintah Rasulullah SAW dan berkata, apakah kalian sudah lupa pesan Rasulullah kepada kalian? Tetapi mayoritas pasukan tidak peduli sama sekali peringatan ini.
Mereka berkata, demi Allah kami akan bergabung dengan mereka sehingga kami akan memperoleh ghanimah. Kemudian 40 prajurit atau lebih dari pasukan pemanah itu meninggalkan posisi mereka di bukit dan bergabung dengan mayoritas pasukan untuk ikut bersama mereka mengumpulkan ghanimah. Dengan demikian, bagian belakang pasukan Islam tidak terlindungi karena pasukan pemanah itu tidak tersisa kecuali Ibnu Zubair dan 9 anak buahnya yang setia, ya. Tinggal pasukan yang dipimpin oleh komandan peleton pemanah lah, ya, dengan 9 orang anak buahnya yang masih loyal. Atau kurang dari itu, bahkan kurang dari itu. Mereka tetap pada posisi mereka, bertekad untuk tetap di sana hingga diizinkan bubar. Ini pasukan-pasukan yang loyalitas tegak lurus, ya, tanpa reserve, ya. Berikutnya, Khalid bin Walid membuat strategi pengepungan pasukan Islam. Khalid bin Walid memanfaatkan kesempatan emas ini. Ini Khalid bin Walid memang mentalnya mental jenderal dia, ya. Tapi pada saat itu dia masih kafir, masih musyrik. Sehingga nanti ketika akhirnya dia masuk Islam, dia menjadi panglima yang sangat legend, ya, legendaris di dalam sejarah Islam, ya. Khalid bin Walid disebut dengan pedang Allah. Dia berputar dengan sangat cepat sehingga sampai di belakang pasukan Islam. Tanpa membuang waktu, dia langsung membantai Abdullah bin Jubair dan anak buahnya. Lalu dia menyerbu pasukan muslim dari arah belakang mereka. Pasukan berkuda anak buah Khalid bin Walid berteriak sehingga pasukan musyrik yang kalah itu mengetahui ada perkembangan baru. Maka mereka berbalik ke arah pasukan muslim. Salah seorang perempuan mereka, Amroh binti Alqamah al-Harithsyah, berlari dengan cepat dan mengangkat panji pasukan musyrik yang tergeletak di atas tanah, sehingga orang-orang musyrik berkumpul di sekelilingnya dan mengerumuninya, sehingga mereka memanggil sebagian yang lain hingga mereka berkumpul untuk menyerang pasukan Islam, dan mereka pun bertahan dengan teguh menghadapi pertempuran sehingga pasukan Islam terkepung dari depan dan belakang, terjepit di tengah-tengah medan pertempuran. Berikutnya, sikap kesatria Rasulullah SAW menghadapi taktik pengepungan. Pada waktu itu, Rasulullah SAW bersama sekelompok kecil, yaitu 9 orang sahabatnya, di bagian belakang pasukan Islam. Beliau sedang mengawasi mereka yang sedang membunuh dan mengejar pasukan musyrik, ketika secara tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan berkuda Khalid. Di hadapan beliau ada dua pilihan. Yang pertama, beliau menyelamatkan diri dengan cepat bersama 9 sahabatnya ke tempat yang aman dan membiarkan pasukannya menghadapi pengepungan menuju takdirnya yang sudah ditentukan. Atau yang kedua, menghadang bahaya dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri dan menyeru para sahabatnya untuk berkumpul di sekitarnya lalu membentuk suatu front bersama-sama yang kuat untuk memecah pengepungan terhadap pasukannya dan membawanya ke arah Bukit Uhud. Di sana tampaklah kejeniusan Rasulullah SAW dan keberanian beliau yang tiada bandingannya. Beliau mengangkat suaranya berteriak memanggil sahabat-sahabatnya, "Wahai hamba Allah!" Beliau menyadari bahwa orang-orang musyrik pasti akan mendengar teriakan beliau terlebih dahulu sebelum pasukan muslim mendengarnya. Akan tetapi beliau tetap berteriak dan menyeru mereka meskipun itu membahayakan jiwa beliau sendiri dalam situasi yang sangat genting tersebut. Dan benar saja orang-orang musyrik tatkala mendengar teriakan itu mengetahui keberadaan beliau, mereka segera bergerak menuju tempat beliau sebelum pasukan muslim sampai ke tempat beliau. Nah, teman-teman, sementara sampai di sini dulu, ya. Besok kita lanjutkan lagi untuk kelanjutan dari medan perang Uhud ini, atau the Battle of Uhud ini, ya. Ini menjadi bagian penting dalam sejarah Islam, ya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lebih mengetahui lagi bagaimana dinamika perjuangan baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam dakwahnya, ya. Jadi peperangan demi peperangan beliau ikuti, ya, langsung terjun sebagai seorang panglima, luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.